Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan majelis taklim kita, pengajian online melalui YouTube-nya Pondok Pesantren Abdus Subhan dengan membahas hadis-hadis dari kitab Lubabil Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya untuk menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususun saya salutin Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsaminu fi fadilatil adzan. Al-babus tsaminu tawi bab sing kaping 8 iku fi fadilatil adzani ing dalam nerangake fadilah atau keutamaane adzan. Qala mustawa sapa an-nabiyyu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku adzana adzan sapa man lis sholati krana kanggo salat sab'a sinina lawan pira-pira tahun, 7 tahun muhtasiban halih krana Allah kataballahu lahu bara'atan kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man adzana mau bara'atan ing lebur minan nari saking neraka. Hadis pertama ini didhawuhne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang adzan untuk melakukan sholat, adzannya selama 7 tahun, yang adzan itu semata-mata muhtasiban hanya karena Allah, maka Allah akan mencatat orang tersebut dibebaskan minan nar dari neraka. Alhamdulillah. Maka kepada para santri yang memiliki kenikmatan suara bagus, ini gunakan untuk biasa adzan dalam rangka memanggil waktu sholat dan sekaligus memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge adzana kang adzan sapa man fintai asyarata rolas fintai asyarata sanatan rolas tahun wajabat mongko wajib lahu keduwe man apa al jannatu suwarga. Kok ada seseorang sing tukang adzan lamanya sampai mencapai 12 tahun, fintai asyarata sanatan 12 tahun, maka dawuh Nabi wajabat lahul jannah, wajib seorang muadzin itu untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, ini keuntungan bagi seorang yang tukang adzan, jadi seorang muadzin.
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge adzana, man utawi sapa wonge iku adzana adzan sapa man khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat. Adzane mau imanan kalih landasan iman, waqtisaban lan kalih krana Allah, ufiro mongko den ngapura lahu keduwe man apa ma barang takut dama kang wis dhisik utawa wis kelewat, apa ma min dambihi saking agamane man. Di hadis yang lain ngendikane karo Kanjeng Nabi, siapa sing adzan dengan 5 waktu sholat, khamsa sholawatin. Jadi mulai subuh ya diadzani, zuhur adzan, asar adzan, maghrib juga adzan, isya juga adzan. Yang adzannya 5 waktu itu atas landasan imanan wahtisaban, karena landasan iman dan mengharapkan semata-mata karena Allah. Dawuh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di ngapura dosa yang sudah lewat. Ini ada hadis kalau ketika Ramadan semacam ini, dalam hadis Rasulullah, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hampir sama bobotnya. Barang siapa yang qoma Ramadan, menegakkan puasa Ramadan sekaligus dengan rangkaian-rangkaian Ramadan, yang Ramadannya itu qoma Ramadan itu atas dasar imanan wahtisaban, semata-mata dengan landasan iman dan mengharapkan ridha Allah, atau semata-mata karena Allah, maka dawuh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah hatun utawi wong telu iku yaksimuhum ngreksa utawa njaga hum ing salafah sapa Allah taala, bisa Allah taala min adzabil qabri, dijaga saka siksa kubur. Asyahidu wong mati syahid, wal muadzinu lan wong sing tukang adzan, wal muatawaffa lan wong kang mati yaumal jumati ana ing dina Jumat, wa lailatul mati lan yo mati ana ing malam Jumat. Ada 3 ngendikan Nabi yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Wong kene wis ahline akan terjaga dari siksa kubur. Padahal sudah diterangkan di dalam kitab-kitab, seperti juga didahulukan Nabi, ketika manusia sudah meninggalkan dunia akan masuk di alam kubur, baru dimasukkan kubur setelah ahli warisnya, ahli kubur keluarganya pada kembali, akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi ada 3 yang termasuk min adzabil qabri ini dijaga. Di antaranya asyahid, memang orang yang syahid, orang yang matinya mati syahid ini tidak akan kena siksa kubur. Yang kedua, wal muadzin, orang yang memang suka azan, orang yang menjadi muadzin, orang yang selalu azan waktu-waktu sholat, itu juga akan dijaga di dalam siksa kubur. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ketika kebetulan ada seseorang, tentunya seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, ini akan
Yaqsimumullahu ta'ala min adzabil qabri. Allah akan menjaga dari siksa kubur. Wa qala dawu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun ta weruh utawa ngerti sapa anasu para menungso ma ing barang bin nidai kan tetep ing dalem panggilan utawa adzan wasofil awalilan baris kang awal ketika sholat manggon baris yang nomor 1 sing paling ngarep awal. Thumma lam yajidu nuli ora padha nemu sapa man ta sapa manungsa mau illa ayas tahimu kejaba yen to amrih jatuh cinta. Yastahimu ku istilahnya tergila-gila, nemen banget oleh bronto. Ayastahimu yen to bronto sapa manungsa ngalahi ing atase barang sing diaturke mau, ing atase anida, ing atase panggilan. Lastahamu yakti amrih bronto sapa manungsa walau ya'lamuna lalamun to ngerti to weruh sapa manungsa ma ing barang fit tahjiri kang tetep ing dalem isu-isuan waktu isu. Lastabaku yakti padha nekani sapa si utawa padha balapan, padha berlomba-lomba sapa manungsa mau ilahi maring tahjir. Walau ya'lamu lan lamun to padha ngerti sapa wong, walau ya'lamu lan padha ngerti sapa wong ma ing barang fil atamati ing dalem jamaah isya wasubilan jamaah subuh la tauhuma mongko yakti padha nekani sapa manungsa huma ing jamaah isya lan jamaah subuh walau habwan lan senajan direwangi mlaku ngesot didhawuhi oleh Rasulullah oleh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia itu tahu ya, panggilan adzan ya, anida ketika sudah ada panggilan ada suara adzan kemudian juga pernah bertempat di shaf yang paling awal, maka tidak akan ditemukan kecuali orang itu akan muncul. Oh, ternyata pahala mendatangi adzan ini luar biasa, ataupun bertempat pada shaf yang awal ini luar biasa. Maka dia akan sangat tergila-gila, sangat nemen brontone, sangat jatuh cinta untuk segera datang. Kemudian apabila orang itu tahu mafit tahjir, apa yang di sholat mendatangi sholat yang sangat pagi, kita di sholat sing masih pagi, fajar sudah datang ke masjid, berarti ini. Maka ketika nilai pahala di waktu pagi itu orang pada berlomba-lomba, orang akan berlomba-lomba. Karena orang itu kadang-kadang menganggap sepele, ya meremehkan, sudah ada suara adzan, bahkan diawali dengan ada qiraah atau mungkin dibacakan tarhim, Assalamualaikum. Nah, itu panggilan untuk takjir, untuk pagi-pagian isu-isuan untuk berangkat ke masjid, berangkat menunaikan sholat. Ketika orang itu tahu, pasti akan lastabaku, akan berlomba-lomba untuk mendatangi panggilan itu. Tapi bagi orang yang memang menyepelekan, menganggap
Ya kayak biasa, ya beda, akan beda. Nah, juga dawuh Kanjeng Nabi, ketika orang pada tahu betapa fadilah orang jamaah isya dan jamaah subuh, tentu orang itu akan tidak ada yang tidak datang. Semua akan datang, sekalipun orang itu dengan hanya jalan ngesot, istilahnya tidak jalan normal, karena tidak bisa berjalan dengan berangkang pun, Jawa ini berangkang atau laku ngesot, akan datang mendatangi jamaah isya dan jamaah subuh, karena ternyata fadilah isya dan fadilah subuh atau bobot nilai jamaah isya dan jamaah subuh ini luar biasa dibanding jamaah-jamaah sholat yang lain. Nah, oleh karena itu, kepada para pendengar, khususnya para santri yang sedang thalabul ilmi, ketika sudah disiapkan fasilitas sarana, ada tempat ibadah, bahkan ada masjid yang agung, ada setidaknya ada, ya mesti ada masjid atau musola atau tempat untuk jamaah. Nah, ketika sudah ada panggilan azan ini, kok santri tidak ada yang tertarik untuk berlomba-lomba mencari fadilah kebaikan. Nah, ini akan menjadi, nanti akan merasakan kekecewaan, ya, karena menyepelekan tadi itu. Faqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sami'a krungu mireng sapa man anida ing panggilan utawa ing adzan, faqabbala mongko banjur nucup, ya, nucup ibhamaihi, faqabbala mongko banjur nucup sapa man ibhamaihi ing jempolan tangan lorone man, fa doa mongko banjur nyelehake sapa man utawa wong ala ainaihi ngatasé mripat lorone, wa qala lan ngucap sapa man ketika azan ada panggilan, jempolnya dimut, tutup, banjur menjelang selesai mengucapkan waqala marhaban bi dzikrillah taala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah, marhaban bi dzikrillah taala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Fa ana mongko tapi ingsun, dawuh Kanjeng Nabi, iku syafi'uhu, kan bakal paring syafaat sapa ingsun hu ing wong mau yaumal kiamati, ana besok dina kiamat. Yaumal kiamati, besok ana dina kiamat. Wa qaiduhu, lan kang nuntun sapa ingsun hu ing wong mau ila jannati, maring swarga. Ternyata tidak sekedar setelah adzan selesai kita disunahkan berdoa Allahumma rabbani ta'udit tamah wa sholatil qa'imah dan seterusnya, tapi ada dawuh Kanjeng Nabi ketika kita sedang mendengarkan azan, maka jempolan tangan kita ini dikecup, ya, dimut. Nah, setelah itu sambil mengucapkan marhaban titiklah dan seterusnya, ini diletakkan di kedua mata kita, di pelupak mata kita, dengan mengucapkan marhaban bi dzikrillah taala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Dengan melakukan itu, insyaallah Kanjeng Nabi akan memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah, dan sekaligus akan dituntun kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana tatkalane ono apa waktul adzan, waktu adzan, futihat moko den buka apa abwabus samai, piro-piro lawange langit, wastujiba lan diijabahi apa addu'a donga. Wa idza kana lan nalikane ono apa waktul iqamah, waktune iqamat, lam turaddu mongko ora ditolak apa dakwatuhu, dungane wong kang donga. Ternyata ada fadilah juga
ketika ada panggilan adzan, kita mendengar sebentar selesai adzan, maka segera kita berdoa. Ketika kita memang melakukan doa, dibuka, pintu langit dibuka, doa kita akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Bahkan sampai komat masih diijabahi. Maka ketika komat, ya baru berhenti dan tidak akan ditolak doa kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan kesempatan-kesempatan untuk salah satu media mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada adzan ditambahi dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Gusti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku pola ngucap sapa man indal adzani nalikane adzan kanthi ngucap marhaban bil qailin, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Sapa sing ngucapne marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati ahlan, kataba mongko nulis sapa Allahu taala lahu maring wong sing nalikane adzan ditambahi ucapan marhaban bil qailina adlan wa marhaban bis sholawati ahlan. Nah, ditulis kalau Gusti Allah alfa hasanatin, 1000 kebagusan. Wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking wong sing ngaten mau alfa sayiatin, 1000 keelekan. Kebaikannya kita akan diberikan 1000 kebaikan, akan dicatat 1000 kebaikan, dan akan dilebur, akan diampuni 1000 kejelekan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan akan diangkat 1000 derajat. 1000 derajat, luar biasa. Oleh karena itu, mari adzan yang sudah biasa kita dengar ini kayaknya biasa-biasa saja, sepele, tapi ternyata memang mengandung hikmah fadilah yang luar biasa. Ada keterangan seorang yang menjadi muadzinnya Rasulullah, yaitu sahabat Bilal. Ini didhawuhi Rasulullah, Bilal itu sandal jepitnya sudah terdengar di surga. Artinya Bilal itu sudah 100% menjadi ahli surga, karena sandalnya ketika jalan itu sudah terdengar kalau Bilal itu di surga. Nah, subhanallah, itulah barokah daripada Bilal itu adalah seorang muadzin zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sami'a ngrungu sapa man al adzana ing adzan, walam yakul lan orang ngucap sapa man mislama ing padane barang kala kang ngucap sapa al muadzinu muadzin, fa innahu mongko sak temne wong iku yumna'u tertolak, kecegah minas sujudi saking sujud yaumul kiamati besok ana dina kiamat. Ida sajada nalikane padha sujud sapa al muadzinu pira-pira muadzin utawa pira-pira juru adzan. Ini dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang mendengar adzan ada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara adzan, kalimat-kalimat adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, ada orang mendengar adzan kemudian walam yakul mislama qala muadzin, dhek ora nerokne bacaan adzane muadzin. Nah, orang yang seperti itu fa innahu yumna'u minas sujudi,
besok di hari kiamat dia akan tertolak sujudnya ketika para muadzin pada sujud ketika di hari kiamat itu. Ini makanya kita disunahkan ketika ada azan, sunahkan mengikuti bacaan azan sampai selesai, dan disunahkan juga setelah selesai azan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin fadilah wal fadilah, dan seterusnya itu untuk doa azan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah katun utawi wong telu, wong telung kelompok, telung werna, iku fi dzillil arsy, ing dalem iyup-iyupane ngaras, yauma la dzilla, ing dalem dinane ora ana iyup-iyupan, illa dzilluhu, angin kejaba iyup-iyupane aras. Dawuh Nabi, ada tiga kelompok yang besok dapat perlindungan, dapat apa ya istilahnya, perlindungan, pengayoman ya, perlindungan di bawah ars ketika saat atau hari sudah tidak ada perlindungan lagi. Siapa itu tiga kelompok yang dapat perlindungan? Dawuh Nabi, imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Di hadis-hadis yang lain ada 7 kelompok yang mendapat perlindungan, hanya 7 kelompok itu yang dapat perlindungan. Di antaranya juga imamun adilun. Di hadis ini 3 kelompok yang akan dapat perlindungan dari bawah ars ketika sudah tidak ada perlindungan yang diberikan. Di antaranya yang pertama imamun adilun, imam yang adil. Kemudian wa muadzinun hafidun, tukang adzan sing ngrekso, hafidun ngrekso, ya, ngrekso waktu. Jadi seorang muadzin yang istiqomah untuk melakukan adzan setiap subuh sudah persiapan. Kalau subuh 4:30, jam 4 sudah persiapan, bangun dipersiapkan. Duhur juga demikian, dipersiapkan untuk adzan, asar, maghrib, isya. Ya, muadzinun hafidun, seorang juru adzan yang menjaga waktunya. Wa qari'ul Qur'ani, lan wong kang maca Al-Qur'an, ya qra'u kang maca sapa qari fi kulli lailatin, ing dalem saben-saben wengi, mi'atai ayatin, lawan minimal 200 ayat. Setiap malam, kelompok yang ketiga ini setiap malam membaca Al-Qur'an minimal 200 ayat. Kalau kita sudah bisa istiqomah menjadi ahli Al-Qur'an, insyaallah ada yang wiridannya setiap habis sholat minimal 2 lembar, sehingga 5 waktu sholat dapat 1 juz. Kalau seorang hafid dan hafidhah memang sudah otomatis ini wiridannya adalah baca Al-Quran. Nah, kita yang mungkin belum hafid, ya baca Al-Qurannya masih jarang. Nah, maka ini mari, ada 3 kelompok ini yang dawuhkan Nabi besok akan mendapatkan pengayoman di bawah ars. Yang pertama imam yang adil, kedua muadzin yang bisa istiqomah menjaga waktunya, dan seorang baca Al-Quran qori yang setiap malam minimal 200 ayat ini. Nah, mari kita biasakan, kita lakukan secara istiqomah. Lebih-lebih saat ini di bulan Ramadan, tidak hanya 200 ayat. Kalau semalam bisa 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya, ini akan punya fadilah yang luar biasa.
Ini beberapa hal fadilatul adzan, fadilahnya adzan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah, memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya para muadzin yang belum tertib, belum istiqomah, dengan beberapa fadilah yang ternyata memiliki fadilah yang luar biasa. Ini akan semakin istiqomah. Dan yang punya suara baik, mari dimanfaatkan, gunakan untuk biasa adzan waktu sholat. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira untuk ngaji sore ini kita anggap cukup. Kita lanjutkan besok lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.